Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Baiklah, hari ini adalah hari pertama kita masuk pada tahun ajaran baru. Harus dengan semangat belajar yang baru. Harus lebih semangat belajarnya ya. Oke, hari ini kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema memahami makna surat Al-Kafirun. Nah, kalian pasti sudah tahu surat Al-Kafirun itu yang seperti apa. Oke, nanti kita berjawab bersama-sama ya. Sekarang Bu Guru mau jelaskan sedikit tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun termasuk kelompok surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Kalian pasti tahu kenapa disebut dengan surat Makkiyah. Ya, karena diturunkan di kota Mekah. Oke, pinter. Surat Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Dinamai Al-Kafirun karena kata itu diambil dari kata pertama yang terdapat dalam ayat pertama. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada zaman Nabi. Kenapa? Waktu itu Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Nah, itu sedikit tentang surat Al-Kafirun. Sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun. Sebelum membaca surat Al-Kafirun, kita awali dengan bacaan isti'adzah dan basmalah. Oke, bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Pinter. Sekarang kita baca terjemah surat Al-Kafirun. Ayat pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat yang terakhir, ayat ke-6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pinter. Surat Al-Kafirun itu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW saat menghadapi kaum musyrikin Quraisy. Kenapa kok ditunjukkan kepada Nabi Muhammad? Ya, karena saat itu Nabi Muhammad sedang menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang meminta untuk kita mengikuti cara beribadah mereka.
karena surat ini mengajarkan tentang tata cara bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Nabi Muhammad SAW selalu mendakwahkan kebenaran ajaran Islam kepada kaum musyrikin Quraisy dengan lemah lembut. Beberapa hal yang disampaikan dalam surat ini ketika Nabi Muhammad berdakwah yaitu: 1. Mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga. Yang ketiga, berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Nah, anak-anak, meskipun kaum kafir Quraisy itu selalu memusuhi Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah berperilaku kasar, berkata kasar kepada mereka. Beliau tetap mengajak berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut. Jadi, kalian ingat, ketika ada seseorang yang tidak suka sama kita, kita tidak boleh berperilaku kasar. Kita harus tetap berperilaku lemah lembut. Itu adalah contoh kita meneladani sifat Nabi Muhammad. Dengan adanya perbedaan, setiap orang harus mempunyai sikap tasamuh. Tasamuh itu apa, Bu? Tasamuh itu sama dengan toleransi terhadap orang lain. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antara sesama manusia demi terciptanya persahabatan, persaudaraan, dan persatuan masyarakat. Nah, surat Al-Kafirun itu ada nama-nama lainnya. Salah satunya Al-Ibadah, yang kedua At-Tin, yang ketiga Al-Munabadah Muqashqashah. Al-Ibadah karena di dalam surat Al-Kafirun itu menjelaskan tata cara beribadah orang kafir. Orang Islam itu tidak boleh kita bertoleransi dalam hal tata cara beribadah. Ad-din diambil dari kata terakhir dalam surat Al-Kafirun. Al-Muqashqashah. Nah, Al-Muqashqashah ini di dalamnya menjelaskan tentang akidah, tentang ibadah. Kita tidak boleh mengikuti ibadah orang kafir Quraisy. Oke, lanjut. Asbabun nuzul. Kalian tahu asbabun nuzul itu apa? Sudah kelas 6, pasti sudah tahu kan ya. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya sebuah surat. Nah, Imam Tabari mengutip dari sahabat Abdullah bin Abbas. Menurut beliau, orang kafir Quraisy melakukan penawaran kepada Nabi Muhammad SAW untuk saling menghormati dengan cara bergantian dalam melakukan penyembahan. Hari ini orang Quraisy menyembah Allah. Hari berikutnya orang Islam menyembah berhala. Begitu seterusnya. Jadi hari ini kita harus menyembah orang berhala. Terus besoknya orang Quraisy yang mengikuti kita menyembah Allah. Besoknya lagi kita mengikuti orang Quraisy lagi menyembah berhala. Dan itu berarti kita kan tidak istiqomah. Kita tidak mempunyai agama kita. Agamanya apa? Kok hari ini menyembah Allah, besoknya menyembah berhala. Nah, itu tidak boleh. Saling bergantian itu tidak boleh dalam hal ibadah. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai larangan kepada umat Islam untuk toleransi dengan melangkahi hukum agama, yakni berani menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Pesan Quran surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun kita diajari untuk bersikap baik terhadap penganut agama lain. Contohnya, tidak menghina, tidak mencaci, saling menghormati, bekerja sama dalam hal sosial. Kalau kita bekerja sama dengan orang kafir Quraisy misalnya, orang yang berbeda agama dengan kita, tapi itu dalam hal sosial, dalam hal kemasyarakatan,
Misalnya ada acara peringatan Hari Besar Nasional, kita bekerja sama dengan orang yang berbeda agama dengan kita, itu tidak masalah. Terus dalam bersih-bersih, kerja bakti, itu tidak masalah. Asalkan kita tidak bekerja sama dalam hal akidah atau ibadah. Sekarang kita bahas toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi adalah sikap menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi itu ada dua, toleransi sesama agama dan toleransi antar agama. Toleransi sesama agama yaitu toleransi diperbolehkan baik dalam hal segi ibadah ataupun muamalah. Toleransi sesama agama itu kita sama-sama bertoleransi, menghormati, menghargai orang lain yang seiman dengan kita, yang sama-sama agamanya dengan kita, orang Islam dengan orang Islam. Itu kita bisa bertoleransi atau menghargai. Misalnya, dalam hal ibadah, kita bisa toleran dengan sesama agama. Ketika ada seseorang yang sakit, tidak kuat berdiri, mereka sholat dengan duduk, sedangkan kita dengan berdiri. Itu termasuk toleransi sesama agama. Sekarang toleransi antar agama. Toleransi antar agama yaitu toleransi yang hanya diperbolehkan dalam bentuk muamalah atau sosial kemasyarakatan saja. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, kita boleh bertoleransi dengan agama lain dalam hal kemasyarakatan, dalam hal sosial ya. Toleransi bukan berarti membiarkan saudara kita melakukan kejahatan. Apabila ada saudara kita yang seiman yang melakukan kejahatan, kita diwajibkan mengingatkan dengan memberikan nasihat. Toleransi tidak boleh ketika itu melanggar aturan agama. Kita harus selalu menghargai orang lain, menghormati pendapat orang lain ketika pendapat itu tidak keluar dari aturan agama kita. Baik, selanjutnya dari penjelasan Bu Guru tadi, kalian mendapatkan tugas seperti biasa ya. Tugasnya yang pertama ada 2 tugas. Tugas yang pertama membuat kesimpulan dari materi yang telah Bu Guru jelaskan dengan ketentuan, ditulis di buku tugas. Nanti siapkan buku tugas sendiri ya untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Kalian tulis tugasnya di situ. Tugasnya membuat kesimpulan minimal 5 poin. Minimal 5 poin. Yang kemarin waktu masih kelas 5 disuruh membuat kesimpulan, diminta Bu Guru membuat kesimpulan, hanya membuat 1 kesimpulan, 2 kesimpulan. Sekarang kalian sudah kelas 6, diperbaiki semangat belajarnya, membuat kesimpulan dari materi Bu Guru minimal 5 poin kesimpulannya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, nah ini ada sebuah cerita, nanti kalian diskusikan bisa bersama teman yang lain atau dengan orang tua. Salam itu nama seseorang. Salam bersekolah di SD. Tahun ini dia terpilih menjadi ketua kelas. Teman satu kelasnya beragam agamanya. Jadi di kelasnya Salam itu ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu. Nah, sedangkan guru agama Islam menganjurkan siswa kelas 6 yang beragama Islam untuk sholat duhur berjamaah sebelum pulang sekolah. Sebagai ketua kelas yang beragama Islam, bagaimana seharusnya sikap Salam? Apakah dia memaksakan temannya yang beragama lain untuk ikut sholat, untuk ikut musola, atau bagaimana? Nah, nanti tuliskan pendapat kalian di buku tugas kalian. Jadi ingat, tugasnya ada 2. Yang pertama membuat kesimpulan minimal 5 poin. Yang kedua, mengutarakan pendapat kalian di buku tugas kalian. Oke. Terima kasih dan selamat belajar. Demikian materi dari Bu Guru hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan.
selalu pakai masker ketika keluar rumah, dan hindari kerumunan. Jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun. Demikian penjelasan dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.